Baik, di part 2 di sini kita akan membahas kelanjutan dari part 1 kemarin mengenai payback period, di mana di part 2 di sini saya akan menjelaskan mengenai dua metode perhitungan investasi, yaitu discounted payback period dan juga net present value. Untuk discounted payback period di sini mirip dengan payback period, kecuali arus kasnya didiskontokan dengan biaya model proyeknya. Biaya model. Jadi ini ada perbedaan teman-teman dengan payback period. Caranya sama, rumusnya hampir sama. Bedanya di sini adalah arus kas harus didiskontokan terlebih dahulu menggunakan present value ya teman-teman. Jadi ini contohnya sama seperti yang payback period kemarin. Untuk yang proyek S kemarin kita juga sudah melakukan akumulasi, cuman bedanya di sini melibatkan present value of money. Tujuannya untuk menilai apabila uang tersebut diterimakan sekarang itu berapa, ya. Seperti contoh misalnya sekarang tahun ke-0, untuk tahun pertama diestimasikan menerima arus kas 500. Nah, 500 itu sebenarnya pada hari ini maksudnya pada tahun ke-0 pertama investasi, jika diuangkan sebenarnya hanya senilai 455 juta. Kemudian 400 juta di 2 tahun mendatang setara dengan 331 juta tahun ini. Kemudian 300 juta 3 tahun mendatang setara dengan 225 juta saat ini, dan seterusnya. Maka di sini kita melibatkan present value of money diestimasikan, dimisalkan dengan tingkat biaya modal 10% atau suku bunga yang berlaku pada saat itu 10%. Nah, ini angka dimasukkan, bisa kalian masukkan dari tabel present value ya. Tabel present value di sini, ini future value. Nah, ini tabel present value ya teman-teman. Di sini ada 9091, 8264, 7513. Bisa kita simulasikan. Di sini present value pada contoh yang kita buat sebelumnya ya. 0,9091 dan seterusnya, ini sampai dengan tahun ke-10 ya. Tahun ke-10 di sini kebetulan saya sudah ada datanya. Nah, ini present value 10%. Nah, kita sekarang menilai ya, berapa sih 325 untuk tahun sekarang itu setara dengan berapa. Nah, rumusnya ini teman-teman tinggal kalian drag sendiri masing-masing ya. Nah, ini adalah nilai arus kas disekarangkan semua. Kemudian setelah itu kita juga perlu menghitung kumulatif dari present value tersebut ya. Seperti kemarin sama, ini sama dengan 295, kemudian ini sama dengan atas ditambah sampingnya. Nah, ini yang bawah tinggal kalian drag ke bawah. Nah, ini kumulatifnya ya teman-teman, ini kumulatifnya. Untuk caranya perhitungan discounted payback period itu hampir sama, ya sama lebih tepatnya. Ya, jadi kita membutuhkan berapa data di sini, ada I0, T, D, dan C ya. I0 di sini adalah initial outlay, sama seperti payback period yang lalu. I0-nya adalah 2732 ya. Modal awalnya adalah 2,7 miliar. Kemudian T di sini, kalau di payback period kemarin, T-nya ada di tahun ke-7 di mana tahun sebelum modal itu kembali. Ya, jadi sebelum 2732 ini kembali. Kalau sekarang kita lihat di kumulatif present value, tahun di mana modal tersebut akan kembali ada di tahun ke-9 ya, teman-teman. Di sini ada 2214. Kalau di 2869 ini sudah melewati, sehingga T di sini adalah tahunnya di mana modal akan kembali, yaitu tahun ke-9. Kemudian D-nya di sini adalah nilai kumulasi arus kas T plus 1. Jadi T-nya 2214, maka D-nya di sini adalah 2869. Kemudian C-nya adalah nilai arus kas pada tahun ke T, 2214 ya. Nah, ini caranya sama seperti kemarin. Payback period sama dengan T ditambah kurung buka I0 dibagi I0 dikurangi C ditutup dibagi dengan kurung buka
D dikurangi C. Nah, ini ada kesalahan sedikit teman-teman. Oh ya, C-nya ini belum digeser. Oke. Nah, hasilnya ini 9,79 ya. 9,7 atau kita definisikan secara waktu ya. Tahun ke-9 kemudian ada 0,7 ya, sama dengan 0,7 dikali 12 karena 1 tahun ada 12 bulan. 8 ya. Bulan ke-8 kemudian 0, sama dengan 0,4 yang di atas kita kali hari dalam 1 bulan, 30 hari. 12. Hari ke-12. Oke. 2732 akan kembali. Ya, sama seperti yang kemarin kita saat menghitung payback period, di mana dengan discounted payback period, di sini kita dapat mengetahui bahwa 2732 akan kembali di tahun ke-9, bulan ke-8, hari ke-12. Ya, lebih tepatnya di situ, karena di sini ketika tahun ke-9 aja ini belum menutup ya, masih di 2214. Ya, sehingga DPP selalu lebih lama daripada PP. Saya ulang, DPP selalu lebih lama daripada PP. Kemudian NPV di sini sangat mudah caranya, ya. Kita tinggal menghitung arus kas kumulatif yang sudah di present value kan, yaitu ini 2869 dikurangi dengan initial outlay. Nah, 137 juta ini adalah net. Jadi NPV di sini menghitung dengan melibatkan present value, net present value pada tahun ke-10 modal kita balik 2,8 miliar atau kita masih menerima net untung bersih sebesar 137 juta. Nah, sekarang kita menilai kelayakan daripada payback period. Kalau kita lihat payback period dapat kembali dikurang dari 10 tahun, ini proyek dapat dikatakan layak ya. Karena masa proyek ini 10 tahun ya, 10 tahun, maka dikatakan layak karena kurang dari 10 tahun, yaitu tahun ke-7, bulan ke-2, hari ke-12. Berikutnya untuk DPP juga kita nilai di sini. Kita katakan layak karena memang tahun ke-10 ini kita sudah balik modal, atau lebih tepatnya tahun ke-9, bulan ke-8, hari ke-12. Nah, untuk NPV juga kita nilai layak karena nilainya positif. Jadi semasa nilai positif itu dikatakan layak investasinya untuk NPV-nya ya teman-teman. Sehingga ini tadi adalah simulasi kita untuk menghitung DPP dan NPV selain PP yang sudah saya jelaskan pada part 1 sebelumnya. Saya kira cukup untuk penjelasan kali ini.